Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini katakan bahwa yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Baik, kembali lagi kita diingatkan bagaimana Yesus adalah pencipta langit, Yesus adalah pencipta bumi ini, Yesus adalah pemikul setiap beban kehidupan kita. Kita tidak usah khawatir, kita harus mengingat kembali akan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dari panjang kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa tuntunan yang sama yang Yesus akan berikan kepada kita masing-masing dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita akan masuk dalam pembahasannya. Judulnya yang diurapi Tuhan. Ayat intinya terdapat dalam Markus 15 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, maka mereka berteriak lagi katanya, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Pada waktu Kristus disalibkan, orang-orang yang telah disembuhkan dengan jalan demikian itu tidak menggantungkan diri dengan rombongan rakyat jelata dan menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Simpati mereka adalah pada Yesus, sebab mereka itu telah merasa simpatinya yang besar dan kuasanya yang ajaib. Mereka mengenal dia sebagai juru selamat mereka, sebab ia telah memberikan kepada mereka kesehatan tubuh dan jiwa. Mereka mendengar rasul-rasul mengajar, lalu firman Allah yang masuk ke dalam hati mereka memberikan pengertian kepada mereka. Mereka menjadi alat bagi kemurahan Allah dan membantu memasyurkan keselamatannya. Tuhan rela datang ke dunia ini untuk menebus setiap kesalahan dan dosa-dosa manusia ya. Kita harus mengingat kembali bagaimana Tuhan rela turun dari taktanya yang kudus ya, datang ke dunia ini, dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, tapi dia selalu merendahkan hatinya, selalu merendahkan dirinya. Nah, ketika dia datang ke dunia ini, dia mau memberikan dirinya untuk disalibkan, ya, untuk mati dan menebus setiap dosa kita semua. Orang banyak yang telah melarikan diri dari halaman bait suci itu setelah beberapa lama kemudian datang kembali dengan perlahan-lahan. Mereka sudah agak pulih dari panik yang telah mencengkam mereka. Tetapi wajah mereka menyatakan kebimbangan dan ketakutan. Mereka melihat dengan perasaan heran atas perbuatan Yesus dan yakin bahwa di dalam dialah segala nubuatan tentang Mesias digenapi. Dosa penajisan bait suci itu sebagian besar terletak atas imam-imam. Atas usaha merekalah maka halaman itu dijadikan pasar. Orang banyak itu hampir tidak bersalah. Mereka mendapat kesan dan melihat wewenang ilahi yang ada pada Yesus. Akan tetapi bagi mereka pengaruh imam-imam dan penghulu itulah yang terutama. Dipandangnya pekerjaan Kristus sebagai usaha yang baru dan meragukan haknya untuk campur tangan dalam apa yang diizinkan oleh para penguasa bait suci itu. Mereka marah karena perdagangan itu telah terganggu, lalu mereka memadamkan keyakinan oleh Roh Kudus. Di sini juga menceritakan bagaimana ketika bait suci, yaitu rumah Tuhan sendiri, gereja, ketika dijadikan sebagai tempat berjualan, disitulah Yesus marah dan mengobrak-abrik setiap perdagangan yang ada di situ, dan disitulah banyak orang yang sangat marah ketika melihat dagangan-dagangan mereka atau jualan-jualan mereka diobrak-abrik oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dan diingatkan kembali kepada kita, bait suci itu bukan saja tentang gereja atau suatu bangunan ya, tetapi dilambangkan juga sebagai tubuh kita masing-masing ya. Tubuh kita ini adalah tempat di mana Yesus selalu berdiam dalam diri kita. Tubuh kita ini adalah salah satu juga bait suci ya. Ya, kita jadi harus selalu menjaga diri kita juga karena dia adalah tempat yang suci ya. Ketika pembahasan yang lalu juga kita membahas tentang bagaimana Yesus masuk dalam diri kita masing-masingnya. Ketika Yesus ingin masuk dalam hidup kita, biarlah diri kita ini atau hati kita ini kosong, dan biarlah kita mau mengundang Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita masing-masing dan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Melebihi semua orang, imam-imam dan penghulu-penghulu sudah seharusnya melihat Yesus yang diurapi Tuhan. Sebab di tangan mereka ada surat-surat gulungan suci yang melukis tugasnya.
dan mereka tahu bahwa pembersihan bait suci itu adalah suatu pernyataan kuasa yang besar daripada kuasa manusia. Betapapun mereka membenci Yesus, mereka tidak dapat melepaskan diri dari pikiran bahwa mungkin ia seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memulihkan kesucian bait suci itu. Dengan perasaan hormat yang lahir dari perasaan takut ini, pergilah mereka kepadanya dengan pertanyaan, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 163. Walaupun kita tidak menyalibkan Yesus secara langsung, tetapi dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita, dengan tutur kata kita tiap hari, itu juga sudah menyalibkan Yesus, ya, sudah menyakiti hati Tuhan. Tapi kembali lagi, Tuhan selalu mempunyai kasih karunia yang sangat luar biasa dan mempunyai cinta yang sangat besar untuk kita setiap manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa manusia, setiap kesalahan kita manusia, dan dia mau supaya kita selalu berserah, selalu datang kepadanya untuk meminta ampun akan setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Walaupun kita sudah menyakiti hati dia, tapi dia ingatlah bahwa dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa, yang mempunyai kasih yang sangat tak terbatas, ya. Kasih itu yang dia berikan kepada kita, dan kembali lagi memberikan contoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita untuk tidak mementingkan diri kita masing-masing. Renungkan lebih dalam, kapankah saat dimana saya membiarkan keraguan atau prasangka saya menghalangi perwujudan yang jelas dari pekerjaan Tuhan dalam hidup saya? Bagaimana saya bisa mengevaluasi dan mendapat manfaat dari tuntutan Tuhan? Kita harus ingat kembali, terkadang dalam kehidupan kita prasangka-prasangka atau selalu menyalahkan Tuhan atas setiap yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita akan jauh daripada Tuhan. Tetapi ingatlah, ketika kita masuk dalam krisis, ketika kita masuk dalam masalah kehidupan kita, baiklah kita mau datang kepada Tuhan, meminta setiap jawaban-jawaban itu daripada Tuhan. Setiap jalan-jalan, maka Tuhan akan membukakan setiap jalan-jalan dan membukakan solusi yang akan diberikan kepada kita. Sini dikatakan, maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Tanpa kita sadari, ketika Yesus turun ke dunia ini dan rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia, ya, di sini dikatakan mereka berteriak, ya, orang-orang pada zaman itu yang mengikuti penyaliban Yesus, mereka berteriak sangat-sangat kencang, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, kesalahan apakah yang telah dia lakukan? Karena Pilatus tahu orang ini, Tuhan sendiri ini tidak bersalah, ya. Tapi teriakan itu sangat keras sehingga membuat Pilatus ikut menyalibkan Yesus. Dia rela mati untuk menebus setiap dosa manusia, walaupun kita sebagai manusia sudah menyakiti hati dia. Tapi dengan kasih yang sangat luar biasa, dengan kemurahan hatinya, dia mau selalu memberikan belas kasihan itu kepada kita. Tetapi ingat kembali bahwa apa yang kita lakukan kita akan pertanggungjawabkan juga. Dosa penajisan bait suci itu sebagian besar terletak atas imam-imam. Atas usaha mereka lah maka halaman itu dijadikan pasar, ya. Imam-imam ini sangat tidak suka dengan Yesus. Mereka juga mengikut menyalibkan Yesus. Mereka yang berteriak sangat kencang untuk menyalibkan Yesus karena mereka tahu Yesus ini adalah anak Allah. Dia rela turun mati ke kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia, dan imam-imam ini sangat membenci Yesus. Dari situlah penyaliban terjadi. Dan halnya dengan kita masing-masing, ya, sebagai manusia, walaupun kita tidak menyalibkan Yesus secara langsung di kayu salib, tetapi dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, itu juga sudah membuat hati Tuhan kecewa, ya. Sudah membuat Tuhan menangis atas setiap tingkah laku dan perbuatan kita masing-masing. Kita selalu mengingat akan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dan mengingat bagaimana Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita manusia. Baik pemirsa, kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.